khatimatul khatimah, akhir daripada akhirat. Nas'alullah husnaha, semoga Allah memberi kita husnul khatimah. Wa tashtamilu ala sab'i hadits, beliau akhiri dengan hadits-hadits yang beliau dan hadits-hadits yang mengandung, mencakup, yang di situ terkandung di situ hikmah-hikmah yang banyak, yang mengumpul yang banyak, dan mau'idhah nafi'ah. Mutashtamilu, dan khatimatul khatimah ini mencakup, mengandung ala sab'ati hadits, 7 hadits, tahtawi ala hikamin, yang mencakup, yang mengandung hikmah jamiah, yang jamiah, yang luas, yang mencakup banyak hal. Wa mau'idhah nafi'ah, yang mencakup pada mau'idhah yang bermanfaat, min hadits Rasulillah, dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awal, hadits yang pertama, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu, beliau ngendika, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, inna ibna adam la fi ghaflatin amma khuliqalah. Inna ibna adam, sesungguhnya ibnu Adam, la fi ghaflatin, benar-benar dalam kelalaian, amma, dari apa, khuliqa, yang dia ciptakanlah untuknya. Sesungguhnya ibnu Adam benar-benar lalai, lupa tentang apa yang dia diciptakan untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami menciptakan jin dan manusia hanya supaya mereka beribadah, taat kepada Allah. Innallaha idza arada khalqahu qala lil malak, sungguhnya Allah idza arada, ketika menghendaki khalqahu, untuk menciptakan ibnu Adam, qala, maka Allah tinggal berkata lil malaki, kepada malaikat, uktub rizqahu, tulis rezekinya, uktub atharahu, tulis amal atharnya, ini amal-amalnya, uktub ajalahu, tulis ajalnya, uktub, tulis syaqiyan, apakah dia akan celaka, am sa'idan, atau bahagia, beruntung atau bahagia, jadi celaka atau bahagia. Tsumma yartafi'u dzalikal malak, kemudian malaikat itu naik. Tsumma yuwakkilullah, kemudian Allah memasrahkan dengan Nabi Adam, dengan ibnu Adam, malakaini, 2 malaikat, dan Allah menugasi 2 malaikat yaktubani, mereka menulis hasanati, kebaikannya, wasayatihi, dan keburukannya. Fa idza hadarahul maut, ketika hadir kepada ibnu Adam itu yang diciptakan al maut, kematian, irtafa'a dzalikal malikani, maka naiklah malaikat 2 itu. Wa ja'ahu malakul maut, dan datang kepadanya malaikat kematian, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Fa idza dakhala qabrahu, ketika dia masuk ke kuburannya, ruddar ruhu fi jasadihi, maka rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Nah, ini yang banyak hadis-hadis yang seperti ini. Nah, kemudian kalau hancur gimana? Nu'minu billah, pasti semuanya wakat bahwa hancur dan hancur tetap dibangkitkan. Cara mengembalikannya ya wallah alam, apakah sebagian daging kemudian dimasukkan situ, kemudian ditanya, Allah ala syai'in qadir. Fi jasadihi wa ja'ahu malakal qabri, kemudian datang malaikat kuburan, kedua malaikat yang ada di kuburan, yaitu malaikat munkar nakir. Famtahana, kemudian mereka berdua menguji ibnu Adam. Tsumma yartafi'an, kemudian mereka naik setelah menguji, ditanya lulus enggak lulus, naik setelah itu. Fa idza qamatis saatu, ketika terjadi kiamat, berdiri kiamat, in hatta alaihil malakul hasanat, turunlah kepadanya malakul hasanat, malaikat-malaikat pencatat kebaikan, wa malakus sayiat, dan malaikat-malaikat sayiat, malaikat kebagusan, malaikat hasanat, dan malaikat-malaikat keburukan datang. Fantasyata, kemudian mereka mengambil, mengudari, melepaskan kitaban, kitab buku catatan makudan yang diikat fi unuqihi, di lehernya. Dia sudah ada diikat, catatannya sudah di situ, kemudian dia akan diambil. Tsumma hudira, kemudian malaikat 2 itu dihadirkan ma'ahu, bersamanya. Wahidun sa'ikun wa akharu syahid, yang satu menggiring, yang satu menjadi saksi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah ngendika inna qaddamakum amran aziman ma tuqaddirunahu. Sesungguhnya di depan kalian ada amran, ada perkara aziman yang besar, ma tuqaddirunahu, yang kalian tidak bisa membayangkan besarnya, memperkirakan besarnya kayak apa. Ini wa ma qaddarullah haqqa qadrihi. Kalian tidak bisa melihat, tidak bisa membayangkan, tidak bisa memperkirakan besarnya kayak apa. Sangat besar di depan kalian, di depan kita niki ada sesuatu yang besar yang kita tidak bisa membayangkan besarnya kayak apa. Fasta'inu billahil azim, maka mintalah pertolongan dengan Allah al-azim yang maha agung. Subhanallah. Kadang orang mikirnya kematian sudah wis takut, padahal setelah kematian, mati itu kan ada yang sakit, ada yang seperti ini, yang nemen. Berarti diceritakan dalam hadis-hadis yang nggak tahu dhaif apa enggak, diceritakan kematian itu bisa sakit itu, sangat sakitnya, kayak dikuliti. Ada yang cerita seperti itu. Tapi yang dirasakan dalam kematian itu jauh lebih dahsyat setelah kematian. Apa yang dirasakan, apa yang digambarkan di dalam hadis-hadis tentang alam barzah, tentang kematian, apa yang setelahnya ini jauh lebih dahsyat daripada kematian itu. Bahkan kalau sebagian hadis ngendikano seorang mukmin itu kadang-kadang ketika kematian justru diperberat kematiannya. Untuk apa? Supaya ketika keluar dari dunia ini sudah selesai, tidak ada lagi, sudah bersih, sudah nggak ada lagi sakit yang dirasakan lagi setelah kematian itu. Nah, kan sebagian orang suruh donga pendonga Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut, nggak mau, ketika itu sudah menghadapi baru. Kalau sebelumnya nggak mau doa karena tahu bahwa sakaratul maut itu adalah pahala terakhir yang didapatkan oleh seorang hamba yang mukmin. Maka tidak mau doa seperti ini, ya, karena merasa bahwa apa yang setelahnya ini jauh lebih dahsyat daripada sakaratul maut. Mungkin kalau sudah sakaratul maut Allahumma hawwin alif sakaratul maut, tapi sebelumnya tidak mau. Sebagian sampai seperti itu karena tahu ini kalau saya ya enggak lah. Kita tahu orang yang sakit itu juga menghapuskan dosa. Jangan seminta sakit, tapi kalau waktu sakit Kanjeng Nabi minta bab sembuh, ya kita minta sembuh. Kita doa-doa seperti itu, ya Allah. Jadi doa itu sambil diniati, ya Allah, gantikan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut sebagai amal soleh, digantikan dengan amal-amal soleh sebelumnya, sehingga kita tidak perlu merasakan itu semuanya, sudah sampai tinggi tanpa merasakan itu. Yani ketika kita doa Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut umpamanya, sambil diniati, ya Allah beri taufik saya amal sehingga saya tidak perlu merasakan sakaratul maut yang payah, tapi mendapatkan pahala seperti orang yang sakaratul maut yang sampai payah. Ini juga jadi kadang-kadang orang itu matinya enak ya. Kita juga usah bayangkan enak apa enggak ya. Pokoknya moga-moga kita dikersakno yang kadang-kadang kan hanya sekedar tidak sakit, tidak apa langsung meninggal, belum tentu itu yang terbaik. Karena Rasulullah SAW ketika di Sayyidah Aisyah, kalau saya melihat orang yang sakit parah, saya itu sudah tidak kaget. Artinya beliau karena melihat bagaimana sakitnya Rasulullah ketika mau wafat, sehingga ketika ada orang sakit parah ini tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi. Setelah kematian itu jauh lebih besar daripada waktu kematian itu sendiri. Inna qaddamakum amran aziman ma tuqaddirunahu fasta'inu billahil azim. Menyebutkan hadis ini Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala fi Syarh Sudur dalam
dalam kitab Syarhis Sudur tentang kuburan-kuburan ini. Waqala akhrajahu Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya wa Abu Nu'aim. Al-haditsu tsani, hadis yang nomor 2. An Abdurrahman ibni Samurah, dari Abdurrahman ibni Samurah. Yani hadis ini menunjukkan, yakni hadis ini benar-benar kita harus bisa mungkin banyak beramal untuk menghadapi hal yang sangat besar di akhirat kita. Jangan kita ngandalno syafaat Kanjeng Nabi, tapi setelah syafaat Kanjeng Nabi niku datang setelah repotnya besar. Syafaat Kanjeng Nabi itu datang setelah kepayahan yang berat, yang itu tidak bisa meringankan kita dalam kepayahan sebelum nyampe kepada syafaat Kanjeng Nabi, kecuali amal kita. Al-haditsu tsani, hadis yang nomor 2, an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul barihata ajaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kepada kami, kharaja keluar alaina kepada kami Rasulullah, faqala, kemudian Rasulullah ngendika, inni ra'aitul barihata, sesungguhnya aku ra'aitu bermimpi, al barihata tadi malam, ajaban bermimpi suatu yang mengherankan. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang laki-laki dari umatku, ja'ahu, datang kepadanya malakul maut, malaikat kematian, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Faja'ahu birruh, kemudian datang kepada umatku itu laki-laki tadi itu birruh, amal baik dia kepada biwalidayhi, kedua orang tuanya. Faraddahu anhu, kemudian amal baiknya itu menolaknya, menolak malakul maut darinya. Jangan dulu dia berbuat baik. Ini mungkin malaikat maut melihat catatan yang ada di catatan yang masih belum tuntas, belum yang sesuatu yang belum dipastikan Allah secara paten. Nah, kalau ilmu negosiasi Allah tidak akan berubah, ya ini maksudnya yang sudah di catatan Allah yang pasti, yang di ummul kitab tidak akan berubah. Nah, malaikat maut itu tinggi mestinya sudah waktunya, tapi Allah tahu ini pasti akan, bukan berarti berubah, tulisan di Gusti Allah maksudnya gak berubah, enggak. Gusti Allah tahu ini pasti nanti akan malaikat maut itu datang, kemudian akan ditolak oleh berbuat baik dia kepada kedua orang tuanya. Nah, itu mesti takdir itu tidak jenenge niki tidak tertolak dengan birrul walidain, tapi birrul walidain itu pasti sesuai dengan takdir Gusti Allah. Tadi birrul walidain itu sesuai takdir Gusti Allah, dan kemudian Allah ngersakno untuk birrul walidain nanti akan ketika malakul maut dia akan diperupakan sesuatu, kemudian menolak malaikat maut untuk biar kembali lagi, memberi jeda waktu kepada dia untuk kemudian diambil nyawa setelah itu. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, qad busita alaihi, telah dibentangkan kepadanya adzabul qabr, siksa kuburan. Faja'ahu wudhu'u, kemudian datang kepadanya wudhunya. Fastanqadhahu min dzalik, kemudian wudhunya ini menyelamatkan dia dari siksa itu, padahal sudah dibentangkan. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, qad istauhashathu asyayatin, sudah digelisahkan oleh setan-setan. Sudah mau setan mau menggodanya, sudah mau tergoda. Faja'ahu dzikrullah, kemudian datang kepadanya zikir dia kepada Allah. Fakhallasahu min bainihim, kemudian zikir Allah dia itu menyelamatkan dia di tengah-tengah mereka, dari mereka. Artinya niki semuanya niki dari ini dia itu sudah berbuat buruk, tapi ada amal yang baik. Setan tidak mungkin datang kecuali pasti karena ada amal yang buruk datang. Nah, kemudian ada zikir dia yang kemudian kemudian setan itu bikin lari setan. Begitu juga wudhunya, dia beramal buruk
tapi dia selalu wudu terus, sehingga kemudian wudu itu mengusir dia. Ini menjadi motivasi kita. Umpamanya kita berbuat buruk, jangan sampai kemudian mengatakan pada kita tidak masih buruk gini kok mau melakukan seperti ini. Ada uang pakai udungan gak gelem, kenapa? Nah, belum, kita masih banyak dosa masa pakai udungan. Jangan, justru amal baik itu akan menolak keburukan dari amal buruk. Kita yang bisa kita lakukan, yang mudah kita lakukan, walaupun kita masih di sisi lain masih banyak amal yang buruk. Ini wudhunya menyelamatkan, ini di sini biru walidan, mungkin dia mungkin dia berbuat buruk kepada orang lain, tapi dia burul walidan, sehingga kemudian birrul walidan itu menolak keburukan yang datang dari yang lain. Maka innal hasanat, ini sesuai dengan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan ini akan menghilangkan keburukan, pahala akan menghilangkan dosa. Faja'adu salatuhu wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, qad istawhashatkul malaikatul adzab, sudah menggersahkan dia malaikat siksa. Faja'atu salatu, kemudian datang kepadanya salatnya, fastangqatsatu, kemudian salat itu menyelamatkan dia min baini aidihim, dari tangan-tangan mereka. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, yaltahibu, dia sudah kebakar atasan karena kehausan, terbakar karena kehausan. Kullama warada haudan, setiap kali dia mau datangi haud, telagaku, muni aminu, dia dihalang-halangi darinya. Faja'ahu siyamu, kemudian datang kepadanya puasanya, fasaqahu, kemudian puasa itu menyegarkan dia, memberi minum dia, warwahu, dan menyegarkan, memberi kesegaran kepada dia. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, wan nabiyuna, sedangkan para nabi-nabiku udun, mereka pada duduk-duduk hilakon halikon, ya ini bikin halakoh, bikin lingkaran. Kullama dana li halqatin, setiap kali dia mendekat ke satu lingkaran nabi tersebut, taratu, mereka mengusirnya. Faja'ahu iktisaluhu, kemudian datang kepadanya iktisaluhu, mandinya, minal janabah, dari janabah. Fa akhadha biyadihi, kemudian mengambil tangannya, memegang tangannya, wa aqadahu, dan dia mendudukkan dia ila jambi, di sampingku, di samping Rasulullah SAW. Tidak hanya dekat Nabi yang lain, bahkan di sampingku. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, baini yadayhi dzulmatan, di depannya, baini yadayhi, di depannya, di antara kedua tangannya, yakni di depannya zulmah, kegelapan, wa khalfahu zulmah, di belakangnya kegelapan, wa an yamini, dari sebelah kanannya zulmah, kegelapan, wa an yasari, di sebelah kirinya zulmah, kegelapan, min fawqihi, di atasnya zulmah, kegelapan, min tahti, di bawahnya zulmah, kegelapan. Fahuwa mutahayyirun biya, sedangkan dia sudah bingung, sudah nggak bisa mutahayyirun biya, sudah bingung, nggak tahu kemana di dalam kegelapan tersebut. Faja'u hajjuhu, kemudian datang kepadanya haji dia, wa umratu, dan umrah dia. Fastakhrajahu, kemudian haji dan umrah itu mengeluarkan dia minadz zulmah, dari kegelapan itu. Wa adkhalahu nur, dan haji dan umrahnya itu memasukkan dia ke dalam cahaya. Wa ra'aitu rajulan, dan saya melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, yukallimu, ini berbicara al-mu'min, kepada orang-orang mukminin, wala yukallimuna, sedangkan mereka tidak mau ngomongi, tidak mau berbicara kepada umatku tadi, seorang lagi dari umatku tadi. Faja'atu silaturahim, kemudian datang amal silaturahim dia. Faqalat, kemudian dia mengucap, silaturahim itu berkata kepada mukminin, ya ma'syarul mukminin, wahai orang-orang mukminin, kallimu, kalian ajak bicara dia. Fakallamu, kemudian mereka orang mukminin mengajak bicara kepadanya. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku, yattaqi wahajan nar wa syararaha biyadihi an wajhi, dari umatku, yattaqi, dia melindungi diri, dia menghindarkan diri, wahajan nar, dari panasnya api, wa syararaha, dan dari dari
dari kilatan-kilatan api, jilatan-jilatan api. Jadi sesuatu yang keluar api besar kemudian ono muncrat-muncrat, ini namanya apa? Syaror. Apa namanya? Hah? Winari, tapi kemudian ono yang keluar sedikit-sedikit dari api, itu namanya ini. Percikan-percikan api, wasyaror, dan percikan-percikan api. Biatihi, dengan tangannya, an wajihi, menjaga dari wajahnya. Dia menjaga dengan tangannya, menjaga wajahnya dari percikan-percikan api itu, panas dan percikan api. Faja'atu, kemudian datang kepadanya sotakohnya, fasarat sitran, kemudian sotakoh itu menjadi penutup, ala wajhi, menutup wajahnya, wadhillan, dan sebagai yup-yupan, naungan, ala roksi, di atas kepalanya. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, akhadathu zabaniyah, yang malaikat zabaniyah, malaikat siksa, telah mengambilnya, minggu 5 kali, dari setiap tempat, mana saja dikejar sama malaikat zabaniyah. Faja'u amru bil ma'ruf, kemudian datang kepadanya perintah dia kepada kebaikan, amr ma'ruf dia, wa nahyu 'anil munkar, larangan dia dari mungkaran. Fastangqadhahu, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar itu menyelamatkannya, min aidihim, dari tangan-tangan mereka. Ini juga kadang-kadang orang nggak mau amar ma'ruf mungkar karena apa? Aku masih kayak gini, masa amar ma'ruf nahi mungkar, kayak kamu orang bersih saja amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama niku ngendika dadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sebuah kewajiban. Kita melaksanakan perintah Allah itu kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga perintah Allah, melaksanakan kewajiban juga perintah Allah. Jangan sampai kemudian amar ma'ruf nahi mungkar tidak terjadi hanya karena kita mungkin melakukan dosa yang lain. Kalau melihat dosa, tidak ada menungso kecuali pasti berbuat dosa. Umpamanya kok tidak ada menungso kok gak berbuat dosa, akan digantikan oleh Allah dengan orang yang berbuat dosa tapi tobat. Jadi tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Kalau amar ma'ruf munkar semuanya hanya untuk yang bersih-bersih, maka nggak akan menjadi baik di dunia ini. Maka di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa wa tawasaw, saling menasihati untuk berbuat hak. Kalau yang satu berbuat hak terus yang satu ini, ya tidak tawasaw namanya. Tawasaw itu kadang kita yang jatuh, dia menasihati kita, kadang dia yang jatuh, kita menasihati ke mereka. Ini namanya ya seperti tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan. Ya memang kalau kamu kepingin amar ma'ruf nahi mungkar yang mendapatkan pahala besar, yaitu apa? Ketika yang kamu amar ma'ruf nahi mungkar benar-benar berhenti, benar-benar melakukan apa yang kamu omongkan, kamu luruslah, maka gampang orang untuk manut. Tapi kalau kita masih belum kita lurus, ya apa pahalanya, ya memang jatahnya pahala tidak banyak, karena memang yang ikut juga tidak begitu banyak. Tapi jangan sampai kemudian dosa-dosa kita kemudian menjadikan kita tidak peduli lagi dengan yang lain. Sering saya gambarkan, kalau kamu punya anak nakal, kamu juga nakal, apa kamu ajak anak kamu, ayo nakal bareng-bareng? Ayo nakal bareng, kan enggak, tetap kita berusaha anak kita cegah. Ayo kita cegah. Artinya itu sayang, bukan berarti kemudian yang buruk itu gimana? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu jadikan kedok untuk menutupi keburukannya. Diajak-ajak orang untuk supaya kedok, untuk mencari uang atau popularitas saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buruk. Itu yang dia akan ditegur ditegur mengucapkan sesuatu sedang dia tidak melaksanakannya. Banyak jenis ini ya.
ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa ra'aitu rajulan fastanqadha min aydihim adkhalahu, kemudian amar ma'ruf dia, nahi mungkar dia, malah menyelamatkannya min aydihim dari tangan-tangan malaikat zabaniyah, wa adkhalahu dan mereka berdua amar ma'ruf dan mungkar niki memasukkan dia malaikat rahmati, dimasukkan bersama dengan malaikat-malaikat rahmat. Wa ra'aitu rajulan dan aku melihat seorang laki-laki min ummati jathiyan bersimpuh ala rukbati di atas kedua napa jenenge niki, di atas kedua lututnya, bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah ada hijab, ada penghalang. Faja'ahu husnu khuluqihi, kemudian datang kepadanya kebaikan akhlak dia, fa akhadha biyadihi, kemudian dia memegang tangannya, fa adkhalahu 'ala Allah, kemudian kebaikan akhlak dia ini memasukkan dia kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita di orang Jawa niku akhlake apik-apik. Satunya niku gak ana sing gelem seneng tersenyum sama orang lain, kenal gak kenal, kecuali kok orang Jawa. Ini khusus asal bagus akhlak kita, jangan niru yang lain. Oh, ternyata gitu caranya bergaul dengan orang. Gak gampang tersenyum kayak gitu ya mestinya. Nggak, kita alhamdulillah diberi kayak gini. Ini semoga ya menambah tanpa sadar kita menambah pundi-pundi amal kita. Nah, dengan kita. Husnul fa akhadha bi yadihi fa adkhalahu Allah, kemudian dia kebagusan akhlak dia, bagusnya akhlak dia memasukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawat bihi sahifatuhu min qibali shimalihi, dan saya melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku qad hawat, benar-benar telah turun bihi dengan rajul tersebut, sahifanya telah turun kepadanya min qibali shimali, dari arah kirinya. Lembaran catatan amal sudah mau jatuh ke tangan kiri. Faja'u khaufu, kemudian datang kepadanya khaufuhu, rasa takut dia dari Allah. Fa'akhadha sahifatu, kemudian rasa takut dia, amal takut dia pada Allah itu mengambil catatan tersebut. Faja'alha fi yaminihi, kemudian menjadikannya fi yaminihi, pada tangan kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seorang lagi dari umatku qad khaffat, telah ringan mawazinuhu, timbangan-timbangan dia. Faja'atu afratuhu, kemudian datang kepadanya afratuhu. Afrat itu kadang-kadang farat, ya, ini sesuatu yang mendahului dia, yakni bisa juga orang yang anak-anak kecil yang meninggal. Anak-anak yang kecil disebut farat. Anak kecil menjadi faratnya kedua orang tua. Yani orang anak-anak yang mendahului untuk masuk surga, untuk menyiapkan untuk kedua orang tuanya, kan disebut farat. Faratuhu, afratuhu, orang-orang yang bayi yang meninggal dia. Fathaqqalu mawazinahu, kemudian beratkan itu kepada timbangan-timbangannya, menjadikan timbangan kebaikan dia menjadi berat. Wa ra'aitu rajulan, dan aku melihat seorang laki-laki min ummati qa'iman, berdiri ala syafiri jahannam, di atas syafir, yakni pinggir jahannam. Faja'ahu wajaluhu, kemudian datang kepadanya wajaluhu, rasa takut dia minallah. Fastanqadhahu, kemudian rasa takut dia pada Allah menyelamatkan dia min dalika, dari itu, wa madha, dan dia berjalan terus menuju surga. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati hawa, telah turun finnar, dalam api neraka. Faja'atu dumu'uhu, dan datang kepadanya dumu'uhu, air mata dia, allati tabka, baka yang dia menangis min khasyatillah, karena takut pada Allah di dunia. Fa kharajat fastakharajathu, maka kemudian itu mengeluarkan dia minan nar, dari api neraka. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati dari umatku qa'iman, sudah berdiri ala sirat, di atas sirat, di atas titian itu. Yar'adu, dia sudah gemetaran, kama tar'udu sa'afah, kayak gemetarannya, kayak gerak-geraknya sa'afah itu apa ya, janurnya atau macam ini janure sak janur sak
janur apa jenis ini kelopo kan kayak gitu. Apa jenis ini? Pelepah namanya, kurma pelepah nih. Pelepah dengan namanya sa'afah itu kalau hanya ininya saja, kayunya saja disebut jarit. Disebut apa? Jarit. Nah, ini warok godongnya. Nah, ini kan bareng-bareng disebut sa'afah. Ketika hanya kayunya disebut jarit. Mujarad jadi sepekno. Ya, ini enggak ada godongnya. Nah, itu jaridun. Nah, kadang semuanya kalau wong Jawa pokoknya pelepah kabeh. Padahal sa'afah niku ya apa pelepah dengan daunnya. Ayo kayak daun-daun apa? Kayak apa? Pelepah yang ada daunnya dari apa namanya niki pohon kurma yang goyang-goyang. Faja'ahu husnudzannihi. Kemudian datang kepadanya amal husnudzan, bagusnya persangkaan dia pada Allah, billahi pada Allah. Fasakkana ri'dahu. Kemudian husnudzan itu menjadikan menenangkan dia, mendiamkan dia dari ri'dahu apa namanya niki gemetarnya. Wa madha, dan kemudian dia lewat terus menuju surga. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, ala sirat, dia berada di atas titian itu, yazhafu, ngesot ahyanan, kadang sudah ngesot, wa yuhbu, dan berangkang ahyanan, kadang mana nih zahaf karo yahbu kadang-kadang sama disamakan, tapi kalau kumpul seperti ini yazhaf niku maknane apa ngesot, imang ngesot pakai seperti ini ya, imang ngesot nggone perute ini namanya niki apa ngesot kadang pakai napa bokonge ini, kadang pakai perute, tapi nek yahbu ini maknane berangkang pakai napa pakai dengkul dan pakai tangan niki ini napa yahbu. Kadang sudah ngesot, terus kadang-kadang apa berangkang. Faja'atu sholatuhu alayya, kemudian datang kepadanya bacaan salawat dia kepadaku. Fa'aqadat biyati, kemudian dia memegang tangannya. Fa'aqamat, kemudian menjadikan dia berdiri lagi. Wa madha ala sirat, dan kemudian dia terus berjalan di atas sirat. Wa ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, intaha, sampai nutup, sampai ila babil jannah, pada pintu-pintu surga. Faghulliqat, kemudian ditutup abwab dunahu, pintu-pintu ditutup dunahu, yani untuk dia. Faja'atu syahadatu la ilaha illallah, kemudian datang kepadanya syahadat dia la ilaha illallah. Fafattahat, kemudian kesaksian la ilaha illallah itu, kesaksian dia tentang la ilaha illallah membukakan lahul abwab, pintu-pintu itu. Fa'adkhalahul jannah, kemudian syahadat itu memasukkan dia ke surga. Wa ra'aitu nasan, kemudian aku melihat seorang-orang tuqradu syifahum, diguntingi syifahum bibir-bibir mereka. Faqultu ya Jibril, kemudian aku berkata, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Faqala al-masya'una bin namimah, orang yang kesana kemari mengadu domba, datang berjalan kesana kemari mengadu domba bainan nas, antara orang. Ini kesana menceritakan dia sudah ngomong gini-gini, di sini ngomong seperti ini, masya'un bin namimah bainan nas. Wa ra'aitu rijalan, dan aku melihat beberapa laki-laki mu'allaqina bi alsinatihim, mereka digantungkan lisan-lisannya, lidah-lidahnya digantung dengan lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka. Faqultu man haula'i Jibril, siapa mereka Jibril? Qala haula alladzina yarmunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, mereka adalah alladzina, orang-orang yarmuna, pada menuduh al mu'minin, orang-orang mukmin, wal mu'minat bighairi maktasabu, menuduh perbuatan yang mereka tidak lakukan. Kamu lakukan ini padahal tidak. Nah, ini hati-hati banget nih, kita ketinggal gak usah ngomong, tinggal share ngono wae, repot ini. Bighairi maktasabu. Dzakarahu Suyuti, hadis ini disebut oleh Imam Suyuti adzan fi kitab Syarh Sutur, dalam kitab Syarh Sutur. Wa qala, dan beliau ngendika, akhrajahu Tabarani fil Kabir wal Hakim, dan Al Hakim At-Tirmidzi, bukan Sunan Tirmidzi tapi Al Hakim At-Tirmidzi fi Nawadirul Usul, dalam kitab Nawadirul Usul, wal Asbihani, dan disebut Imam Asbihani fi Targhib, dalam kitab Targhib. Walhasil ini menurut saya ya, yang punya sholawat digampangkan baca sholatnya, baca sholawat terus, ini akan
menghapuskan dosa-dosa, akan menyelamatkan dia dari akibat dosa-dosa yang lain. Ono khauf tapi juga ono roja, ada roja. Ada amal apa saja ya dilanggengi, yang bisa, yang gampang, yang mudah niki dilanggengi dengan amal itu, kita harapkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang lain sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal tersebut. Amin Allahumma amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah.